国际货币基金组织 IMF 总裁卡恩25号在巴黎表示，中国方面之前提出的探讨创。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pinner semuanya. Ya, kembali di channel Ubluk TV Info. Nah, kita sudah melihat dashboard Finerwalk berubah. Walaupun agak telat ya informasinya, tetapi inilah pembaruan-pembaruan yang dibuat oleh core team karena mungkin saking sibuknya atau padatnya ya sebuah agenda yang akan membawa Finerwalk ini ke depannya luar biasa. Nah, kita sudah ketahui bahwa ada 5 pemenang ya, dan kemarin sudah diumumkan di Twitter juga, dan kemudian ini di dashboard sudah juga nampak. Nah, jadi teman-teman, jelas sekali bahwa ya perang mata uang bukan lagi kompetisi antara mata uang fiat, tetapi perbandingan dan kontes ya antara uang digital, transkripsi yang baru dan sangat menguntungkan, dan sistem mata uang tradisional. Ini adalah perlombaan antara berbagai mata uang digital yang di jalur yang berbeda tentunya. Nah, kompetisi masuknya ke Tiongkok saat ini, atau penerimaan Tiongkok terhadap CoinFi ini, atau penerimaan Tiongkok terhadap koin yang lainnya. Nah, tetapi yang dirindukan adalah CoinFi merupakan peluang besar bagi negara kita di bidang keuangan dan pengembangan industri ekonomi digital, mempromosikan ya internasionalisasi RMB dan mempercepat masuknya Tiongkok ke dalam proses Web 3.0. Ini jelas sekali teman-teman ya. Ini luar biasa, dan Cina pasti lebih unggul tentunya. Kemudian mereka juga menyediakan node ya, fungsi penting berikut dalam blockchain. Nah, jadi memverifikasi blok transaksi, mengkonfirmasi bahwa mereka benar dan menyimpan data blockchain tersebut. Menyimpan salinan blockchain yang sangat penting untuk keamanan. Ketika ada lebih banyak node, blockchain menjadi lebih elastis ya. Setiap node mendukung infrastruktur terdesentralisasi. Semakin banyak node, maka semakin baik. Jumlah node untuk BTC dan Ethereum masing-masing adalah 44.000 dan 300. Nah, jadi Fi sekarang ini lebih besar ya. Memiliki 89.225 node di testnet dan 63.000 di mainnet. Ini akan memakan waktu kurang lebih dari 8 tahun sebenarnya untuk menggunakan koin melebihi 1 miliar. Kemungkinan 2 tahun ya bisa cukup ya. Walaupun digadang-gadang 8 tahun, tapi 2 tahun ini kayaknya bisa cukup teman-teman. Nah, kemudian karena basis perkiraan Boston ya Consulting Group adalah 10 juta dan Pioneer P yang ada mendekati 40 juta, harga senjata nuklir akan meledak, efek menyedot di seluruh dunia. Artinya akan meledak Fi ini ke depannya di seluruh dunia dan mempercepat promosi manusia dari era Web 2.0 menjadi 3.0 yang terkait dengan cahaya dan harapan dunia. Hukum proses sejarah yang dipromosikan yaitu revolusi ilmiah dan teknologi. Nah, jadi jelas sekali bahwa Cheng Daofan mengatakan sekali lagi bagi pelopor yang terhormat ya, pioner-pioner perintis. Nah, jadi jangan menyesali ya langkah berani ini. Terus menambang ya, lanjutkan, dan kemudian dengan asik saja hilangkan rasa khawatir dan jangan dengarkan orang-orang yang skeptis, yang menghina, yang mengejek dan lain sebagainya. Kemudian tunggu saja peluncuran ya yang tidak terduga dari Finerwalk. Nah, jadi ketika dApps ini berjalan, maka nanti akan banyak toko-toko online akan diluncurkan untuk penjualan pembelian Anda secara secepatnya. Nah, kalau di luar negeri udah biasa ya gitu ya. Nah, walaupun agak di kemarin dengan YouTuber yang satu agak diejek-ejek ya, nggak masalah. Nah, kemudian juga yang menghebohkan yaitu tentang belajar dari masa lalu. Setelah lebih dari 10 tahun menjelajah di dunia, Finerwalk Web 3.0 ya Fi hari ini akhirnya itu teman-teman memberikan jawaban era baru terbaik IMF. Jadi IMF itu kayaknya punya apa namanya? Gitu ya, punya keinginan terhadap Fi ini. Dan kemudian jelas sekali ya, uang cadangan internasional paling ideal itu ya dari Fi dari Fi nanti ya teman-teman ya, untuk waktu yang lama. Jadi jangka kekayaan ekonomi dunia itu di era Web 3.0 ini akan bergerak melalui Finerwalk atau teknologi blockchain 3.0 ini. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh IMF ketika mengakui bisnis Fi ini ya ke depannya itu adalah sebuah keputusan yang terbaik ya, walaupun nanti Binance dan lain sebagainya setelah open mainnet itu jalan, mereka akan
masuk dan mengikut. Nah, kemudian juga bahwa sudah dihitung ya, berapa nanti koin supply-nya, misalnya 100 miliar ya. Kemudian nanti sudah dihitung fee-nya yang akan didapatkan di transaksi. Nah, ini sudah berjalan di testnet ya. Beberapa waktu ini sudah berjalan dan mereka sudah menghasilkan 29.647, dan kemudian nanti setelah koin mainnet ini akan terus berjalan tentunya. Nah, jadi langkah-langkahnya sudah jelas sekali di roadmap atau white paper juga sudah mengatakan bahwa ya supply yang sangat banyak tersebut, yang 100 miliar tersebut sudah dibagi-bagi dengan rincian-rincian yang sangat luar biasa. Nah, jadi China sudah membuat skala yang begitu meyakinkan tentunya ketika ini diberikan kepada orang lain ya, dipresentasikan, ini mereka sangat yakin, dan akhirnya ya terjadilah bahwa barter berjalan seperti di Indonesia teman-teman. Emas yang kemarin ya kita lihat ini emas baru saja dibarter dengan harga 12 juta ya. Nah, ini sangat membuat kita itu semakin yakin lah tentunya. Kalau di Cina berani barter mobil, barter hal-hal yang lebih mahal dari Indonesia, kenapa kita tidak? Karena nanti akan terjadi sistem buy and sell. Vcoin itu akan berjalan. Ketika nanti open mainnet, kita jual, kita beli, kemudian orang yang kemudian belum pernah menambang dan kemudian susah untuk mendapatkan koin, dia akan membeli ya. Nah, jadi kita akan menjual, dia akan membeli, dan semuanya akan bergerak dan meluncur secara perlahan tetapi pasti. Dan kemudian buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang lain yang belum KYC ya, saya pikir sabar ya. Tidak akan satupun tertinggal pioner yang baik, kecuali mereka melakukan akun palsu ya, kemudian cloning, kemudian nama-nama yang kemarin misalnya angka kecil, huruf kecil, huruf besar. Nah, ini juga agak susah ya, karena mungkin di dalam identitas itu huruf besar semua teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat namanya huruf besar, huruf kecil, ini sistem kurang cepat membaca. Nah, kemudian juga tentang selfie ya, apakah kita kemarin dengan buru-buru atau kemudian kita nampak separuh wajah dan lain sebagainya. Karena kita kebingungan kalau sudah mendapatkan slot KYC itu, kita bingung. Nah, jadi ketika bingung itulah kita melakukan hal-hal yang cepat, singkat, dan padat. Tetapi yakinlah kedepannya akan ada proses yang lebih baik ketika memang slot KYC itu akan diluncurkan. Jadi ketika Anda nanti mendapatkan, jangan lupa untuk mengisi nama tersebut dengan angka-angka atau huruf besar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sukses dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Salam petir dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.